Assalamualaikum Pak Ahmad, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, nih kabar baik Bu. Maaf nih mengganggu waktu Ibu. Ada hal yang ingin saya bicarakan nih sama Ibu Bu terkait dengan anak-anak nih Bu. Iya Pak, kira-kira Bapak mau bicarakan masalah apa nih? Begini Bu, kemarin kan waktu rapat semester ganjil di tahun ajaran baru, kan kita pernah menyepakati gini Bu, anak-anak boleh membawa HP ke sekolah untuk pembelajaran bukan? Nah, itu. Jadi setelah saya pantau selama 2 bulan setelah semester ganjil ini, kayaknya Bu ada efek yang kurang baik Bu bagi kita nih di guru dan bagi kedisiplinan anak-anak Bu. Karena memang mereka menggunakan saat pembelajaran benar, cuman mereka juga menggunakan Bu ketika jam istirahat itu saya pantau anak-anak menggunakan HP Bu ketika sedang duduk, sedang jalan-jalan kan nggak bagus kelihatannya Bu kan? Seperti itu. Iya, jadi dari permasalahan ini apa ukuran keberhasilan maksudnya pertemuan kita ini Pak? Itulah saya mengharapkan gini bukan saya menginginkan nantinya mungkin apakah penggunaan HP ini tetap kita izinkan kepada anak-anak atau memang kita tidak berikan sama sekali untuk anak-anak tidak boleh membawa HP ke sekolah Bu. Oh, jadi Gimana? seperti itu ya Pak. Jadi kalau dari skala perbandingan 1 sampai 10, kira-kira di level berapa nih Pak anak-anak tersebut pada saat ini? Kalau menurut saya Bu kayaknya nih anak-anak tuh berada di level 4 mungkin Bu karena memang eh, banyak banyak dipakai bukan untuk pembelajaran Bu, makanya saya berani mengatakan bahwasanya anak-anak sekarang yang menggunakan HP ini berada di level 4 Bu. Nah, jadi seperti itu Bu. Berarti pada saat ini anak-anak tersebut berada di level 4. Ya. Kemudian tujuan Bapak ke depannya ini Bapak ingin meningkatkan kira-kira di level berapa ya Pak? Kalau bisa ya mungkin di level-level 8 itu udah boleh lah bukan, jadi ya, agak tertib sedikit kan, nggak seperti saat ini Bu. Nah, sekarang kok saat ini memang agak kacau Bu, karena memang banyak laporan guru-guru lain yang menyampaikan bahwasanya anak-anak itu nyuri-nyuri main HP ketika pembelajaran Bu. Jadi kan bapak-bapak ibu guru yang masuk kan juga bingung Bu, harus melakukan apa tuh kan. Sementara waktu dia ambil HP-nya sang anak nangis-nangis, habis itu bilang ke orang tua ya kan. Jadi hal ini juga nggak baik kan kalau kita lihat dari sudut pandang pendidikan Bu, seperti itu. Iya. Jadi Pak, kira-kira tadi kan Bapak ingin merubah peraturan, kira-kira peraturan yang idealnya itu seperti apa ya Pak? Jadi gini Bu kan, eh saya mungkin kita bisa mencoba nih bukan kita bisa mencoba untuk melakukan terobosan ini. Bagaimana kalau memang kita tidak mengizinkan anak-anak untuk membawa handphonenya ke sekolah dengan asumsi bahwasanya penggunaan handphone ini memang positif, cuman lebih banyak mudaratnya Bu terhadap disiplin sekolah. Dengan asumsi Bu kita harus mensosialisasi kepada guru-guru terhadap peraturan ini dan kita meminta guru-guru mendesain sebuah pembelajaran memang itu meminimalisir anak-anak untuk menggunakan HP gitu Bu. Jadi kebanyakan sekarang kan yang guru-guru itu menegaskan bahwasanya besok bawa HP, besok bawa HP. Nah, sekarang kita balik bahwasanya guru-guru tersebut harus mendesain sebuah pembelajaran yang inovatif tapi tidak menggunakan gadget gitu Bu. Nah, itu yang insya Allah mungkin akan saya coba dalami dan coba lakukan nanti Bu untuk di sekolah kita nih Bu. Gimana Bu? Berarti perencanaan Bapak ini ke depan bahwa nanti guru-guru merubah kegiatan pembelajaran gitu Pak ya, supaya lebih inovatif lagi dengan tidak menggunakan
gadget seperti itu ya Pak. Ya Bu, ya. Jadi kira-kira peraturan terus dari Bapak melihat gambaran tadi kira-kira terhadap hal tadi itu memungkinkan nggak untuk Bapak lakukan? Insya Allah Bu, dengan dukungan teman-teman seperti dari BK, habis itu juga restu dari Ibu sebagai kepala sekolah, mungkin kalau memang ini bisa kita uji cobakan, boleh Bu, mungkin kita uji cobakan selama 2 bulan Bu kan. Nanti kami pihak kesiswaan dan bekerja sama dengan pihak bimbingan konseling BK, mungkin kita akan lakukan pemantauan Bu kan. Jadi mungkin dalam 1 bulan pertama nantinya kami dari kesiswaan dan BK mungkin akan melakukan sedikit kayak razia gitu Bu di kelas-kelas tentang anak-anak ada bawa HP atau enggak. Itu kalau yang ada yang bawa kita nggak langsung ambil, kita ingatkan. Nanti sebulan ke depan mungkin baru kita tahan HP-nya dan akan kita konsultasikan ke wali mereka Bu. Gitu Bu. Baik Pak, berarti dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan dan dari siapa saja uh, tadi dari kepala sekolah dan rekan sejawat ya Pak? Ya dari rekan sejawat kayak BK Bu ya. Jadi kan tadi peraturan itu kan sudah akan diterapkan gitu Pak, dibuat. Jadi siapa dan apa yang dapat membantu komitmen tersebut Pak? Itulah Bu yang utama sekali kan mungkin Ibu sebagai kepala sekolah bisa mendukung program ini kan. Dan memang nanti saya akan juga juga mengajak guru-guru bimbingan konseling untuk melaksanakan ini dan kita akan merefleksi mungkin peraturan ini Bu setelah kita jalankan selama 2 bulan seperti itu Bu. Nah, jadi itulah yang akan membantu kita dan juga nantinya saya berharap Ibu bisa bersama-sama nantinya kita sosialisasi ke guru-guru, kita lakukan sedikit pemberitahuan kepada guru-guru bahwasanya memang bagaimana keadaan anak membawa HP saat ini dan bagaimana efeknya dan apa yang akan kita lakukan Bu. Itu yang harus kita sama-sama lakukan Bu kalau menurut saya di rapat bulanan nantinya Bu. Iya Pak, berarti bersama kepala sekolah dan rekan sejawat guru-guru ya Pak ya, dalam menerapkan peraturan tersebut supaya nantinya bisa berjalan sesuai dengan yang Bapak harapkan dan nantinya anak tersebut bisa berada di level 10 tadi ya Pak. Amin Bu, kita berharap semua kan yang terbaik bagi anak-anak kita bukan? Jadi mungkin Iya Pak, jadi iya Pak. Jadi kapan nih Pak kira-kira akan dilakukan yang Bapak utarakan tadi? Kapan akan mau dimulai gitu Pak? Alhamdulillah Bu kalau memang sudah ada ini setelah bicara sama Ibu mungkin saya akan sedikit plong Bu hati saya bahwasanya kegiatan ini mungkin bisa kita lakukan dan ide ini mungkin bisa kita terapkan supaya nanti mungkin ada perubahan di anak-anak kita Bu. Mungkin setelah rapat bulanan kita bulan 9 nantinya, mungkin peraturan ini akan segera kami jalankan Bu di pihak kesiswaan. Mungkin nanti butuh bantuan Ibu juga untuk memberikan sedikit informasi kepada rekan-rekan guru kita di sekolah Bu. Nah, jadi setelah rapat bulanan ini rencana insya Allah akan kita laksanakan. Baik Pak, insya Allah nanti kita akan mengadakan rapat dan kita akan bicarakan bersama guru-guru yang lainnya ya Pak. Semoga ide-ide yang Bapak berikan ini sama-sama bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Jadi kita sudah di akhir sesi nih Pak. Bisa Bapak ungkapkan sedikit apa yang Bapak dapatkan dari sesi percakapan kita ini tadi? Alhamdulillah Bu, ini setelah berbicara dengan Ibu, saya lebih terbuka pikiran saya bahwasanya memang peraturan ini layak untuk kita uji cobakan ke anak-anak kita. Mungkin nanti dengan harapan kita bersama tadi nantinya Bu, anak-anak kita tuh bisa mencapai level 8 mungkin yang seperti yang Ibu sampaikan tadi untuk kedisiplinan siswa itu dan memang setelah perbincangan ini saya lebih bersemangat nih Bu untuk bisa mendisiplinkan siswa-siswa kita di sekolah dan menjadikan mereka menjadi siswa-siswa yang berkarakter dan memiliki dimensi pelajar Pancasila Bu.
Seperti itu. Baik Pak, alhamdulillah ya Pak, kita maksudnya Bapak sudah memiliki solusi atas permasalahan yang telah Bapak hadapi. Jadi alhamdulillah Pak kalau begitu terima kasih. Ini untuk percakapan kita hari ini, Insya Allah Bapak sudah punya solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi untuk eksekusi ke depannya ini saya tunggu ya Pak, bagaimana nanti kabarnya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu. Amin Bu, nanti juga akan saya kabari Ibu Bu bagaimana perkembangannya Bu kan. Nanti kita akan evaluasi lagi Bu, sama-sama Bu. Iya, semoga bermanfaat ya Pak untuk pengembangan diri kita ke depan nantinya ya. Jadi saya mohon izin pamit nih Pak Ahmad. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih atas waktunya Bu ya. Assalamualaikum juga. Baik Pak, sama-sama. Assalamualaikum Bu Novi, apa kabar nih? Udah lama kita nggak jumpa nih. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Ya Gimana nih, kabar Pak Ahmad? Baik juga? alhamdulillah Bu nih memang cuman agak sedikit lagi pilek nih Bu. Cuman nggak masalah lah. Gimana nih Bu Novi nih? Apa yang kira-kira mau kita obrolkan nih di sore ini nih? Baik Pak, jadi pertemuan kita kali ini sebetulnya saya sangat senang sekali Pak bisa bertemu dengan Bapak. Ya, sama Bu. Sebelumnya memang saya ingin sekali membahas tentang permasalahan saya, cuman kebetulan sekali pada kesempatan ini baru ada kesempatan ya Pak Ya. untuk kita berbincang gitu, saling sharing gitu. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada Bapak permasalahan yang ada di sekolah saya. Jadi permasalahannya itu Pak tentang kurangnya motivasi belajar anak di dalam kelas Pak, seperti itu. Oh ya, berarti kurangnya termotivasi anak ya di dalam kelas ya. Itu Iya. kalau menurut Bu Novi itu anak-anak yang termotivasi itu kira-kira seperti apa tuh Bu? Jadi gini Pak, di kelas saya itu saya mengajar di kelas B Pak, untuk usia anak PAUD, usia 5 sampai 6 tahun. Jadi di dalam kelas itu ada anak yang dalam kegiatan pembelajarannya itu kurang termotivasi. Namun sebagian lagi ada juga anak yang ada motivasinya Pak. Jadi tidak keseluruhan gitu. Sebagian besar Ya, ada yang termotivasi, kemudian ada yang enggak. Jadi permasalahannya di sini Pak, anak yang tidak termotivasi ini bisa mengganggu maksudnya anak yang tidak termotivasi ini bisa mengganggu anak yang termotivasi tadi Pak. Jadi mereka terpengaruh dengan anak yang tidak termotivasi tadi, seperti itu. oh iya ya, bahaya juga tuh ya. Jadi kira-kira nih Bu Novi, kalau saya skalakan antara 1 sampai dengan 10, itu kira-kira si anak itu berada pada angka berapa tuh kira-kira? Jadi di sini Pak dari skala perbandingan di level 1 sampai 10 pada saat ini level anak tersebut menurut saya lihat Pak karena ya seperti saya bilang tadi ada anak sebagian yang dominan mau belajar. Kemudian ada anak sebagian juga yang tidak mau belajar. Jadi di sini saya bagaimana cara anak tersebut itu bisa termotivasi Pak bagaimana mau belajar. Jadi pada saat ini level mereka masih berada di skala 5 dan 6 kalau menurut saya karena tadi mereka kegiatan pembelajarannya itu
belum baik gitu Pak ya, masih kurang dalam belajar, masih mereka terkadang masih kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran, terkadang mereka juga di dalam kelas sering mengganggu temannya gitu Pak. Oh, iya, iya, iya. Jadi Berarti, masih posisi di 5 skala dan 5 dan 6. Iya Pak. ini, kalau setelah kita ngobrol nih kira-kira Bu Nopi, Ibu ingin anak-anak tersebut yang tidak termotivasi itu berada di skala berapa kira-kira nih? Kalau menurut saya, keinginan dari saya Pak, kalau di posisi skala 10 itu sih syukur-syukur sekali ya Pak. Alhamdulillah, Bu, ya. Cuman alhamdulillah, cuman mungkin kalau di posisi antara 8 dan 9 juga sudah alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, iya, 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 iya. Jadi uh, dengan adanya motivasi tersebut sehingga anak tersebut bisa di level 8 dan 9 itu sudah alhamdulillah sekali Pak. Alhamdulillah, oke. Jadi sesuai dengan pengamatan Bu Nopi nih ya, kan karena memang Bu Nopi langsung berkecimpung atau bergabung dengan anak-anak tersebut dalam pembelajaran. Kira-kira Ibu Nopi melihat nggak, kira-kira si anak yang tidak termotivasi itu, dia ketika Ibu Nopi ajak dalam pembelajaran, dia sukanya di bagian apa kira-kira Bu? Pernah apakah dia bagian misalkan suka nonton dan sebagainya atau seperti apa tuh Bu? Gini Pak, menurut pemantauan saya, anak tersebut lebih dalam kegiatan pembelajaran. Pada saat saya memberikan materi pembelajaran itu, anak tersebut lebih suka bermain Pak. Jadi Oh, iya, iya, iya. pada saat saya memberikan materi, anak tersebut sibuk dia dengan dunianya sendiri. Dia sibuk dengan permainan-permainan. Dia lebih suka bermain daripada dia belajar atau mendengarkan materi yang saya sampaikan. Jadi Main. disitulah Pak masalah yang sedang saya hadapi Pak Iya. untuk anak tersebut. Bagaimana Kalau cara saya untuk mengatasinya? iya. Kalau untuk di sekolah Ibu nih, kira-kira di sekolah Ibu nih, apakah misalkan kayak sarana permainan, apakah bahan-bahan lainnya, alat peraga itu memang sudah ada atau seperti apa nih Bu Nopi? Jadi begini Pak ya, kalau kami di usia PAUD ini memang permainan alat-alat peraga itu memang sudah disediakan. Cuman seperti saya katakan tadi, anak tersebut yang dominan kurang termotivasi ini, mereka mungkin kegiatan pembelajaran yang saya berikan itu kurang menarik ataupun kurang inovatif ataupun mungkin bagi mereka membosankan gitu. Kadang ibu ini aja permainan ataupun kegiatan pembelajarannya ini aja yang diberikan. Jadi mungkin karena itulah anak tersebut kurang termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas gitu. Jadi Oh, iya. mungkin dengan saya sharing dengan Bapak nih, setelah saya berbincang-bincang, mungkin akan timbul ide-ide di pemikiran saya bagaimana nanti supaya anak yang kurang termotivasi itu bisa lebih bersemangat lagi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oh, iya. Mungkin seperti ide-ide yang ini sekarang tadinya saya belum tergambarkan ya Pak sebelum saya sharing dengan Bapak tentang permasalahan saya, tapi setelah kita berbincang-bincang sepertinya ini udah mulai timbul nih ide-ide Iya, untuk betul. permasalahan saya, bagaimana anak yang tadi kurang minat dalam kegiatan pembelajaran supaya nantinya bisa termotivasi. Kayaknya sudah ada nih timbul ide-ide di pemikiran saya Pak setelah berbincang-bincang nih. Ya bagus. Kira-kira Bu, ide seperti apa tuh yang nantinya akan Ibu laksanakan atau Ibu lakukan kepada anak yang kurang termotivasi tersebut agar dia memang
bisa untuk meningkatkan belajarnya seperti itu, Bu. Baik Pak, ini yang sekarang sudah ada di gambaran saya ya Pak, untuk kedepannya nanti insya Allah saya akan terapkan sebelum kegiatan pembelajaran. Mungkin nanti saya akan membuat seperti papan emoji ya Pak. Jadi anak-anak tersebut nanti saya akan memberikan mereka seperti papan itu, nanti mereka menempelkan ekspresi mereka, apakah mereka senang ataupun mereka sedih dalam kegiatan, maksudnya sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran itu saya menanyakan dulu bagaimana uh, maksudnya anak-anak itu Keadaan apakah dia emosinya iya ya. senang ataupun mereka sedih gitu Pak dengan dalam mengikuti kegiatan sebelum kegiatan pembelajaran. Ya tuh, Kemudian selanjutnya sepertinya saya akan nanti memberikan atau menampilkan video-video pembelajaran dalam kegiatan saya selama mengajar gitu Pak. Jadi saya akan menampilkan video-video pembelajaran kepada anak-anak saya sehingga mereka lebih tertarik seperti itu Pak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak TK ini kan mereka lebih kalau kita bilang mereka anak-anak itu lebih mau lihat yang nyata, bukti nyatanya Pak. Nah, jadi mereka tidak bisa misalnya berimajinasi, menghayal itu mereka mungkin belum paham. Jadi kalau kita memberikan yang berbentuk nyata, kemudian berbentuk video, mungkin kan lebih menarik lagi. Seperti misalnya ada tema tanaman, nanti saya akan memperlihatkan kepada anak video tentang macam-macam tanaman seperti itu. Ataupun tentang binatang, saya akan memperlihatkan video-video macam-macam hewan gitu Pak, seperti itu. Kemudian rencana saya pada akhir kegiatan setelah pembelajaran nanti saya akan menanyakan kembali bagaimana perasaan anak-anak ibu setelah mengikuti kegiatan tersebut. Apakah mereka senang ataupun pokoknya saya akan merefleksi kembali gitu, setelah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin seperti itu Pak yang sudah timbul ide untuk kedepannya nanti Pak. Mudah-mudahan iya. sangat bagus Bu tuh ide yang Ibu sampaikan tadi itu. Memang kita kan sekarang lagi ngetren tuh ya pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Nah, Iya tadi benar. yang saya dengarkan tadi dari yang Ibu sampaikan, ide yang Ibu sampaikan, Ibu ini akan melakukan diferensiasi konten nih ya. Jadi memang diferensiasi konten itu memang adalah hal yang sangat baik kita lakukan karena kan memang kita tahu bersama Bu tuh kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Dia ada yang auditory, ada yang visual dan ada yang kinestetik. Dengan Ibu laksanakan yang seperti itu mungkin itu sebuah ide yang luar biasa menurut saya Bu. Ibu bisa laksanakan dan mudah-mudahan yang masalah motivasi tadi itu bisa terselesaikan Bu ya dengan diferensiasi konten tadi Bu. Gitu. Iya Pak. Insya Allah Pak ya bisa terlaksana dengan baik. Ya, ini mungkin ini udah ada titik terangnya nih Bu. Mungkin selanjutnya Ibu bisa kabari saya Bu atau kita bisa sharing lagi bagaimana bagaimana hasil dari pembelajaran berdiferensiasi tadi Ibu laksanakan terhadap anak-anak tersebut. Mudah-mudahan ya hasilnya bisa positif dan mencapai yang kayak kita harapkan tadi Bu ya, bisa mencapai level 10 mungkin di Insya Allah Pak. pelaksanaan. Mudah-mudahan ya Pak. Baik, nanti Ibu bisa hubungi saya lagi Bu, kita akan bicara lagi lebih lanjut tentang program ini. Baik Pak, insya Allah secepatnya akan saya lakukan kegiatan tersebut dan nanti saya akan kabari Bapak bagaimana progresnya gitu Pak tentang kegiatan yang akan saya laksanakan. Insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Pak dan mudah-mudahan anak-anak di kelas saya bisa termotivasi belajarnya menjadi lebih baik lagi seperti itu. Amin, amin ya. Jadi saya juga berterima kasih setelah saya sharing dan berbincang-bincang dengan Bapak. Alhamdulillah masalah yang saya hadapi di sekolah bisa mendapatkan solusi atau pencerahan seperti itu, Pak. Amin. Jadi terima kasih atas waktu yang sudah
sudah Bapak berikan gitu sehingga kita bisa sharing di sini untuk memecahkan masalah saya. Baik Bu, oke. Sampai jumpa kembali Bu ya. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih ya Pak. Waalaikumsalam Pak.